Selamat malam semuanya. Biasanya kayak udah pada makan belum nih, kok lemas ya kan? Mungkin pantesan. Ya udah deh, nggak apa-apa ya. Sabar, jangan makan dulu. Selamat malam semuanya pemirsa yang ada di ballroom kita malam ini dan juga yang di rumah ya. Pastinya kita excited banget malam ini karena finally Tasya Farahsya Beauty Awards 2022 is back. Setelah vakum sekitar 2 tahun kita vakum karena di tahun pertama tuh nggak ada yang nonton, jadi kayak agak nyerah gitu kan saya. Tapi saya pikir-pikir ini bukan untuk orang lain, saya melakukan ini untuk diri saya sendiri, jadi kayak oke, let's go. Alhamdulillah tahun ini jauh lebih bagus ya dengan display yang cukup niat dan cantik. Pokoknya tahun ini kita akan kembali membahas produk-produk makeup dan skincare favorit Tasya Farahsya di tahun ini. Dan pastinya adalah produk-produk yang bukan cuma sekedar bagus, tapi lebih kayak ada wow factor-nya. Tepuk tangan dulu. Thank you. Part 1 kita akan ngebahas dulu tentang body care dan skincare. Hai, aku Ken. Mungkin kalian udah pernah pada tahu. Nah, yang pertama kita bahas adalah skincare. Di part 1 ini kita akan ngebahas produk skincare, body care, dan lain-lain favorit saya di tahun ini, dan pastinya yang ada wow factor. Karena sebenarnya banyak banget produk yang aku suka gitu loh. Banyak juga produk-produk yang sebenarnya bagus banget, tapi aku mengeliminasi dan meminimalisir dengan mencari faktor wow. Pertama, ini yang harus dan wajib dan terwow tahun ini. Pertama banget, aku pakainya tuh udah mungkin dari awal atau tengah tahun ini, tapi kayak aku diem-diem aja gitu loh. Nggak mau di-spill karena takut kehabisan, takut jadi rame, takut susah nyarinya. La Roche-Posay Cica Plus Balm B5, susah banget ya namanya. Ini moisturizer yang gila banget, pokoknya harus punya. Terus yang lucunya, pas aku share pertama kali moisturizer ini, ternyata banyak banget teman-teman aku yang pakai juga, tapi pada diem-diem juga, saking pada takut kehabisan. Dan ternyata ini tuh bukan habis di Indonesia doang, bukan rame di Indonesia doang, tapi kayak teman aku Vina tuh, dia pas lagi ke Korea nyari ini juga pada habis, guys. Yang aku bingungnya itu, dia tuh kayak safe enough untuk dipakai bayi, tapi works really well di kulit aku yang waktu itu lagi bener-bener merah, beruntusan, geradakan, bener-bener kacau balau tuh kulit. Terus aku pakai ini beberapa hari langsung glowing dan indah banget. Jadi ini cocok banget buat kulit sensitif. Ini salah satu produk yang menurut aku must have banget, dan ini tuh yang bikin aku kayak jadi semangat banget bikin Tasya Farahsya Beauty Awards tahun ini karena ada produk ini saking bagusnya. Ini bener-bener udah deh, nggak tahu nih 10 bintang, 100 bintang kalian sebut aja gitu. Ini bagus banget. Udah berapa botol ya? Kayaknya 4 atau 5 botol yang udah aku habisin, dan mama yang tadinya kayak nggak pernah skincarean, males banget skincarean, ngeliat kulit aku glowing, langsung ikutan pakai ini juga, dan mama juga udah ngabisin. Ini kayak udah ketiganya mama. Luar biasa pokoknya. Nah, selain ada best moisturizer tahun ini, dia juga punya tonernya. Ini sebenarnya bukan yang aku pakai. Maksudnya bukan botol ini yang aku pakai. Yang punya aku tuh udah tinggal segini. Cuman seperti biasa ya, saya punya timbunan stok gitu. Jadi aku punya 2. Jadi yang ini tuh baru pakai segini. Sangat complimenting moisturizernya, dan overall sebenarnya kayak reviewnya tuh sama. Dua-duanya sama-sama bagus. Poin plus lagi kalau kalian tambah dengan tonernya, pasti akan kelihatan lebih wow lagi. Pokoknya aku suka banget love sama produk ini ya. Next, jadi tahun ini aku menemukan 2 cleansing balm yang aku jujur agak galau juga nih mau milih yang mana. Ada 2 cleansing balm yang aku suka banget, dan ini tuh inovatif banget. Awalnya tuh aku mikir dia nggak bakalan bisa nih diuji ke stability test gitu loh pada saat mau diproduksi. Ternyata cleansing balm bisa ada di dalam tube. Dan yang pertama di Indonesia itu adalah Nutrishi. Ini cleansing balm pertama di dalam tube, dan ini juga ngebersihinnya sangat amat bersih. Ini salah satu cleansing balm yang paling banyak aku pakai tahun ini, dan aku mau shout out aja ke Nutrishi karena dia yang pertama kali aku lihat bikin cleansing balm di dalam tube. Ini jadi jauh lebih praktis aja gitu loh. Nggak effort, buka dulu, ngorek gitu kan, ini tinggal selesai, habis makeup gitu kan. Dan di akhir tahun saya menemukan lagi another cleansing balm yang jujur sekarang aku agak susah juga kalau mau pakai cleansing balm yang kembali ke jar gitu. Kayak kenapa gue harus pakai yang di jar kalau udah ada yang di tube gitu, ngerti gak sih? Udah upgrade banget nih selera cleansing balm aku. Nah, di akhir tahun aku nemu lagi cleansing balm ini dari Oase. Ini enak banget dipakainya, bersih banget. Dan yang lucunya itu bisa-bisanya dia ini kalau misalnya aku bersihin makeup itu tuh sisa beleknya tuh hampir nggak ada gitu. Karena biasanya kalau orang pakai cleansing balm banyak kan yang kayak beleknya tuh kayak bisa di gitu. Nah, si Oase ini nih bisa hampir nggak pernah ada belek yang nyangkut di mata aku. Ini juga nggak perih di mata. Ini juga nggak terlalu yang kayak minyak banget. Jadi kalau misalnya udah bersih makeupnya, pas dilap udah kayak
kenyal aja, lembab gitu loh. Nggak usah terlalu banyak dibahas ingredientsnya bla 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 gitu ya, karena kalau aku cleansing balm tuh intinya lo bisa bersihin makeup gue atau enggak sampai bener-bener bersih total. Nah, dua cleansing balm ini tuh bisa bersih total dua-duanya. Jadi aku nggak bisa milih, aku suka dua-duanya. Yang ini keunggulannya lebih banyak isinya, lebih murah harganya. Yang ini sedikit lebih mahal, tapi kalau di aku pribadi kayak beleknya tuh lebih sedikit gitu. Itu juga bermakna buat aku. Aku suka dua-duanya dan dua-duanya masuk best cleansing balm tahun ini. Nah, selanjutnya masih di dalam dunia perskincarean. Ini lucu sih, sebenarnya kayak ini tuh launchingnya bukan tahun ini gitu kan. Mungkin karena brand ini tuh launching banyak banget produk, jadi aku malah overwhelmed gitu loh. Jadi kayak belum ngeh mana aja sih yang bagus, mana aja yang aku suka gitu. Terus tahun ini baru aku sadarin si Holy Shield sunscreennya Something ini tuh bagus banget. Salah satu sunscreen yang paling sering aku pakai tahun ini gitu. Sekian banyak sunscreen yang launching, aku bisa kayak otaknya tuh kayak Something nih yang ini nih, Holy Shield ini nih bagus gitu. Selain karena emang perlindungannya ya pastinya SPF 50, PA-nya plus. Ini nggak merusak makeup sama sekali, malah aku cuma pakai ini terus pakai concealer, itu bagus banget hasilnya. Jadi itu keunggulan utamanya, dan emang rasa di mukanya tuh ringan gitu dan nggak peeling. Jadi ini agak telat walaupun baru masuk ke tahun ini, tapi ya memang baru aku pakainya tahun ini gitu. Saya suka, congrats. Ada satu lagi sunscreen yang menurut aku ini tuh game changer banget untuk brand-brand lokal. Nah, ini tuh dari Faceology, namanya adalah Triple Care Sunscreen. Dan ini adalah pertama kali aku mencoba sunscreen dengan tekstur yang kayak air, ringan, cepet banget nyerapnya. Waktu pertama kali ini launching, aku belum pernah nemu tekstur sunscreen yang se-watery ini. Banyak orang yang nggak percaya, ini beneran sunscreen, ada ini basah, kayak toner. Bener-bener penyerapannya tuh cepet banget, dan ini tuh hybrid sunscreen ya, jadi ada chemical and physical gabungan. Ini booming banget, dan waktu itu aku pertama kali nge-review ini tuh brandnya bener-bener baru launching dan baru punya sunscreen ini doang. Aku kayaknya yang pertama kali nge-review deh. Tapi memang karena produknya bagus, jadi aku bener-bener cuman nge-review sekali, orang tuh bisa langsung lihat gitu loh. Oh, memang ini bagus. Jadi bener-bener langsung booming, dan sekarang udah menjadi salah satu produk terviral dan terbestseller di TikTok. Ngerti kan? Berarti banyak banget yang repeat order dan menyukai sunscreen ini juga, karena memang teksturnya tuh ringan banget, non peeling juga pastinya, dan nggak mengganggu makeup. Penyerapannya cepet banget. Kalau di kalian yang kulitnya berminyak, dibanding yang tadi aku suka juga nih si Holy Shield, kalian akan lebih suka pakai yang ini. Karena ini lebih watery lagi loh. Kayak nggak pakai apa-apa. Dan waktu itu tuh belum ada nih, belum banyak sunscreen lokal kayak gini. Hampir nggak pernah sih aku nemu yang seringan ini. Jadi ini dia juga salah satu pelopor sih menurut aku, Faceology gitu. Terus tahun ini kayak dia baru ada tambahan produk-produk baru yang tahun depan nanti kita akan coba ya. Cuman tahun ini salah satu produk yang aku bener-bener suka banget. Orang tuh kayak banyak banget yang pertama kali melihat Faceology itu karena review aku. Terus satu tim aku juga bener-bener suka juga, sampai waktu itu tim aku ada yang ikutan jadi reseller. Udah sold out semua. Beneran, karena memang meyakinkan banget untuk dijual gitu loh. Jadi kayak memang bagus gitu kan. Jadi ini juga salah satu sunscreen favorit saya yang saya tidak bisa milih nih. Ini tergantung mood, mau lebih suka yang mana, dipakai di hari yang apa. Aku suka dua-duanya, oke? Jadi jujur tahun ini karena aku hamil, sempet ada momen aku tuh males banget skincarean. Semua produk tuh di hold reviewnya, karena aku males skincarean. Aku nggak tahu harus mereview apa kalau tidak aku pakai gitu kan. Sampai akhirnya aku termotivasi banget karena ini campaignnya tuh menarik banget awalnya. Ini tuh Pure Liquorize Potion of Light Serum. Terus di sini tuh dia menggunakan beberapa ingredients yang kayak agak beda, aku belum pernah dengar. Jadi itu yang awalnya membuat aku termotivasi mencoba serum ini gitu. Dia ada hexylresorcinol yang katanya tuh hasil uji klinisnya tuh bagus banget untuk melembabkan. Pokoknya yang kayak lebih ekstra dibanding beberapa ingredients yang sudah ada pada umumnya gitu kan. Itu awalnya motivasi aku mencoba ini, dan ternyata dia itu bagus kayak buat meratakan noda hitam dan kawan-kawannya, mencerahkan. Terus yang paling pentingnya dia juga bumil and busui friendly. Jadi kayak yaudah deh aku coba. Ternyata setelah 1 bulan aku pakai, aku kayak oke, ini buat serum, buat sebuah serum ini tuh bagus banget karena progresnya tuh terlihat gitu loh. Kayak kulit saya terlihat lebih cerah. Waktu aku hamil lumayan problematik kulit aku, bahkan sampai sekarang tuh kena imbasnya juga. Sering kayak terjadi sensitive reaction, tapi ini nggak menyebabkan reaksi sensitif di kulit aku, dan menurut aku impactnya tuh lumayan kelihatan. Makanya ini masuk ke favorite serum saya tahun ini, dan satu-satunya serum yang saya melihat ada progres di kulit saya, karena satu-satunya serum yang saya gunakan secara serius tahun ini. Oke, itu dia. Pure, love you, oke? Next. Ingat nggak, kalau tahun lalu tuh aku kayak lagi pemburu gentle cleanser banget kan, yang bentuknya kayak gel, terus yang kayak nggak ada busanya. Nah, randomly tahun ini kok aku kayak, gue kayaknya pengen pakai busa gitu. Kayak gue pengen cuci muka yang berbusa. Tapi ingat, tahun ini saya kulitnya sangat sensitif. Pas banget tiba-tiba tahun ini banyak juga cleanser yang ada foamnya gitu loh. Jadi kayak lebih foaming cleanser yang launching, tapi udah banyak formulasi canggih tahun ini. Walaupun dia berbusa, dia juga tetap aman dan gentle enough untuk sensitive skin. Dari sekian banyak foaming cleanser aku coba, yang paling enak, yang paling
paling berasa bersih tapi tetap gentle di kulit itu adalah si Duvaderm X Hans Daniel ya. Ini cocok banget untuk normal skin, sensitive skin juga bisa banget. Di dry skin dia sama sekali nggak menimbulkan kulit saya tuh menjadi tambah keringnya, annoying gitu, tapi bersih gitu rasanya. Kayak kalau abis makeup yang tebel, abis itu kalian cuci pakai cleansing balm, terus kalian lanjutin pakai ini, berasa banget tuh bersih kayak oke, gue udah cuci muka. Jadi ini juga salah satu cleanser favorit aku ya. Dan ini tuh eczema prone skin juga bisa pakai. Jadi bener-bener sama sekali nggak mengiritasi gitu loh, nggak bikin perih dan segala macamnya. Oke, tadi udah ngebahas skincare, sekarang kita masuk ke body care, hair care, and lain-lain. Pertama aku akan membahas lotion ini ya. Jadi ada dua sih sebenarnya kalau lotion, karena yang satu ini menang di wanginya dan juga lembab gitu ya. Tapi pada saat kulit aku lagi luka, yang ini. Pertama yang ini dulu ya. Ini tuh Bonafide. Ini salah satu fragrance body lotion yang paling sering aku pakai tahun ini. Aku suka banget yang wangi yang warna ungu ini, Marie Antoinette. Dan ini wanginya juga awet gitu loh. Terus untuk tekstur lotionnya sendiri juga melembabkan. Jadi ini kayak lengkap aja, paket lengkap gitu loh si Bonafide yang Marie Antoinette ini. Dan sekarang mereka tuh kayak udah ada body wash, ada body mist gitu. Tapi tetap yang paling favorit aku tuh body lotionnya, karena tekstur wise dia tuh juga sangat melembabkan. Jadi bukan cuma wangi doang, tapi di teksturnya itu juga enak. Dan wanginya memang aku suka banget sih yang ungu ini gitu. Jadi makanya kamu masuk gitu say. Nah tapi ini tuh kayak aku pakai pada saat kulit aku bukan yang lagi ada luka atau ada bermasalah gitu kan. Jadi emang dipakai buat habis mandi, wangi, semerbak, enak, lembab gitu kan. Nah yang satu lagi ini tuh lebih ke pada saat aku habis ngelahirin ada bekas luka di badan aku karena dipakein ramuan-ramuan gitu. Kulit aku tuh pada luka-luka, terus pada luka yang bener-bener berdarah. Itu luka kering di perut dan juga di bekas jahitan. Nah aku pakai yang ini karena kalau ini tuh lebih kayak skin relief, fragrance free gitu kan. Ini tuh dari Aveeno ya guys. Dan yang ini sangat membantu penyembuhan karena kelembapan sih yang paling penting ya kalau lagi ada luka-luka kayak gitu. Pas udah dipakein ini tuh si luka-lukanya tuh pada kering gitu, tapi perut aku nggak bersisa apa-apa. Jadi aku suka banget sama si Aveeno ini. Ternyata pada saat aku pakai ini susternya Ayang tuh ngeliat, ini tuh bagus tahu, karena kata dia anak yang dia urus sebelum Ayang itu juga pakai ini. Akhirnya aku cobain, dan ternyata di Ayang juga cocok. Jadi Ayang dan aku pakai ini dan body washnya juga. Kalau Ayang pakai body washnya, aku pakai body lotionnya. Dan ini bagus banget untuk kulit sensitif. Banyak juga yang udah membuktikan gitu ya. Yang kulitnya mau lembab dan wangi ini. Kalau kulit lagi problematik banget, ini tahun ini. Nah satu lagi nih ada produk yang sebenarnya tuh ini bukan cuman khusus badan sih, tapi ini unik banget karena dia tuh multi purpose gitu kan. Pertama kali aku kayak ini ada yang mau minta di review nih produknya, produk multi purpose. Oh oke, apa krim gitu katanya. Oke, tapi ternyata belum ada yang pikiran untuk menggunakan produk ini di dengkul gitu. Akhirnya aku kayak dengkul gue hitam banget nih, kapalan banget nih, geradakan. Ya udah sini gue review, tapi gue cobanya di dengkul ya. Kalau misalnya dengkul gue nggak ada perubahan, nah gue approve produknya. Aku bilang kayak gitu. Surprisingly ternyata baru kayak 2 mingguan gitu aku pakai, dengkul aku tuh dari yang bener-bener kapalan geradakan, bener-bener parah hitam gitu, udah jauh lebih lembut. Akhirnya aku lanjutin pakai sampai 1 bulan sampai 2 bulan dan ternyata sekarang dengkul aku kayak gini. Nggak gini juga sih, matching gitu sama muka saya ya. Ini ada dari Skin Merch. Namanya adalah Multi Action Treatment Cream. Jadi jujur tahun ini baru aku fokuskan, aku review di dengkul yang kapalan doang. Tapi ternyata banyak banget yang ikutan keracunan dan beli produk ini gitu. Akhirnya aku lihat ada testimoni yang eczema, ada yang bekas luka, ada yang ini itu, semuanya juga membaik kulitnya. Terus aku juga pernah coba ini untuk menjadi primer dan ternyata ini juga bagus. Mungkin tahun depan kita akan coba lebih di muka gitu ya. Kita coba lebih intens lagi. Tapi so far menurut aku ini udah bagus banget karena dia multi purpose, jadi nggak ribet. Jadi ini adalah produk multi purpose yang menurut aku baru launching tahun ini, tapi kayak udah lo unggul, lo bibit unggul, lo ada wow factor-nya gitu kan. Dan ini salah satu yang paling banyak keracunan, jadi nanti dia masuk nominasi lagi yang kayak produk paling racun tahun ini. Jadi ini khusus para wanita ya. Saya akan memberikan rekomendasi Feminim Hygiene. Ini juga brand lokal tapi packagingnya cantik banget. Ini tuh dari Fillmore dan aku tuh dikirimin sama Catwomanizer waktu itu. Kan ada kubu orang yang nggak pakai Feminim Hygiene, ada yang pakai. Kalau saya tuh lebih ke arah pakai gitu. Dan ini tuh kayak Feminim Hygiene yang dalam bentuk spray. Jadi kalau kalian suka menggunakan Feminim Hygiene juga, kalian bisa coba Fillmore ini karena aku suka banget si Fillmore ini. Kalau kalian mencari yang wash, aku juga ada rekomendasinya tahun ini yang aku pakai itu dari Dr. Barbara Sturm. Tapi kalau ini lumayan pricey ya, ini harganya kayak 1 jutaan gitu. Cuman karena aku emang pengguna Feminim Hygiene, jadi 2 produk ini sangat kepake banget di aku nih. Yang ini udah mau habis. Ini kalian tinggal spray saja dan ditunggu kering gitu aja. Must have wow factor
dan esensial untuk saya. Ini udah hypoallergenic test dan dia floralnya sudah diseimbangkan dengan area kewanitaan. Halal certified buat kalian yang penasaran. Ini tuh agak susah dicari dan memang agak pricey, tapi aku suka dan aku pakai, makanya aku masukin ke my favorite product tahun ini gitu ya, Dr. Barbara Sturm. Oke? Nah, sekarang kita akan masuk ke tools. Sebenarnya ini nggak banyak sih kalau tools ya, tapi kalau kalian ngelihat aku nge-review cleansing balm, pasti kalian ngelihat tahap selanjutnya aku selalu pakai kayak ginian. Ini tuh namanya towel gitu sih, handuk makeup remover lah ya. Dan yang paling favorit aku itu yang dari Jaquel. Ini udah menemani aku 2 tahun ini. Ini tuh sangat environment friendly, jadi aku sangat amat minim banget menggunakan kapas sekarang, karena bener-bener cukup kalau aku pribadi, karena makeup aku dempul, jadi cukup pakai 2 setiap aku ngebersihin makeup. Pertama pakai ini, terus yang kedua buat make sure udah bersih semua, aku pakai lagi yang satunya. Aku suka banget dan sekarang aku malah jadi nggak kebayang kayak gimana caranya gue pakai kapas gitu, ngerti nggak sih? Kayak ribet banget pakai kapas. Bahkan sebenarnya kalau kalian nggak pakai cleansing balm, kalau misalnya makeup kalian tuh yang kayak ringan-ringan aja atau bekas polusi doang, kalian pakein ini di air, kalian gosok, itu juga bisa mengangkat kotoran-kotoran di wajah kalian. Awalnya faktor utamanya itu bukan ke arah environment friendly sih, aku lebih kayak oh iya ini enak banget ternyata bersih. Plus setelah aku pikir-pikir, gila banyak banget kapas yang aku habisin, banyak banget kapas yang aku buang gitu. Jadi udah menjadi pilihan pertama aku gitu. Udah hampir gak pernah ya kita pakai kapas sekarang, gak pernah. Ini Jaquel, ini must have, ini kalian harus beli. Congrats Jaquel, love ini towel ini, oke? Dan selanjutnya ini tools juga, Mercia Beauty. Ini tuh alat untuk ngebersihin brush makeup kalian, yang praktis banget. Tinggal kalian buka, kalian tuang ke mangkok, abis itu kalian masukin brushnya gitu ya, saya bersihinnya kayak, dan udah gak usah dibilas, tinggal dilap pakai tisu dan brush makeup kalian akan bersih total semuanya. Buat kalian yang makeupan terus tiap hari, aku tahu banget rasanya malesnya nyuci brush kalau harus disabunin, terus harus dikeringin, dijemur dan kawan-kawannya. Ini akan menjadi solusi buat kalian biar nggak males-males lagi cuci brush. Karena kalau brush kotor juga berabe ya, bisa jerawatan segala macem, jamur ya kan. Cobalah pakai ini. Sekarang kita akan masuk ke hair care favorite kakak Tasya tahun ini. Pertama, ini ada hair cream yang ini sebenarnya agak cepet sih. Jujur ini agak cepet masuk ke produk favorit aku tahun ini ya, karena ini aku baru coba di akhir tahun. Tapi memang kalau produk kayak gini nggak perlu lama-lama gitu ya. Cukup sekali pakai kita bisa lihat cocok atau enggak, bagus atau enggak, ada efeknya atau enggak. Ini tuh dari Harmony, namanya ada Signature Leave-In Amino Hair Cream. Pertama, kenapa aku suka? Teksturnya ya. Teksturnya itu bener-bener kayak makanya tuh nggak usah banyak-banyak, dikit aja, dan wanginya enak banget, suka banget aku. Jadi kalau buat di rambut tuh enak banget wangi kayak gini. Terus dia tuh bener-bener cocok banget di rambut aku yang kering. Dia bikin shiny tapi nggak bikin lepek. Jadi ini sangat berguna sekali di rambut saya, dan ini produk lokal. Styling sendiri, rasa kayak abis styling salon. Kalau kalian rambutnya kering, ngembang, apalagi kalau yang sering diwarnain gitu-gitu, cobain pakai ini enak banget, bagus banget. Dan ini salah satu produk yang nggak terlalu lama untuk saya berpikir, langsung kayak suka 5 star, kasih link Tasya Farasya favorite, masuk best produk tahun ini gitu. Udah, nggak pakai neko-neko. Tapi sebenarnya ada satu lagi juga, kalau misalkan rambut kalian kayak aduh gue takut lepek kalau pakai krim-krim kayak gitu, kalian juga bisa pakai yang ini juga salah satu produk favorit aku yang sering banget aku pakai tahun ini. Dan aku melihat tahun ini banyak yang lebih sering memuji rambut saya gitu, kayak rambutnya bagus tahun ini. Ini dari Kerastase Huile Sacre de Marula. Jadi ini tuh marula oil, dan yang ini tuh lebih oily hair friendly sih menurut aku. Kalian pakai ini pas rambut kalian basah gitu ya. Intinya sih sama-sama untuk pre-styling treatment lah ya. Dan ini juga wanginya enak banget. Ini tuh pokoknya wanginya kayak floral and fresh and somewhat fruity dikit lah. Ini juga enak banget, salah satu alternatif. Dua-duanya saya suka, best produk tahun ini. Kalau untuk shampoo pribadi, ada beberapa shampoo yang unggul gitu ya tahun ini. Tapi yang paling aku suka itu yang dari Kundal. Pertama kali alasannya itu aku mencoba karena katanya ini number 1 di Korea, teman-teman. Karena aku penasaran dong, kan Korea kan salah satu surganya hair care and body care juga gitu kan, kayak salah satu surganya skincare juga. Kok bisa dia jadi number 1 di Korea? Kenapa? Ternyata bener memang abis keramas itu kalau shampoo yang aku nggak cocok, biasanya rambut aku tuh jadi kayak keset banget dan kusut banget. Ternyata pas pakai ini, baru shampoo-nya doang aja, rambut aku tuh udah lemes gitu loh. Langsung kayak, bukan lemes yang jadi lepek ya, tapi lebih kayak flowy gitu kan, gak kusut. Ditambah lagi dengan menggunakan treatmentnya, tambah lagi indah rambut saya. Dan aku juga udah nge-review ini secara lengkap di YouTube, dan ternyata banyak juga yang coba dan suka. Ini segede gini 150.000, jadi menurut aku masih worth it banget gitu. Shampoo and treatment dari Kundal. Pakai maskara Maxtech. Kalau dibanding maskara lain, ini tuh the best, volumizing banget, lengthening banget. Dari Makeover edisi Euphoria, langsung check out karena ini cream blushnya bagus banget. Next, kategori parfum.
Meliora. Cuman kalau yang ini lebih floral sweetnya. Ini nggak se-creamy yang Dolina eksklusif gitu kan. Tapi aku suka juga. Produk racun Tasya Warasya 2022. Nominasinya 24.000 vote. Skin TV 5 Times Ceramide Moisturizer.